langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang MEA dengan menggunakan rumus umum. Di sini, kita diberikan sebuah data dalam bentuk tabel, di mana tabel tersebut berisi tentang nilai dan frekuensi. Dari data ini, kita diminta untuk mencari nilai rata-ratanya. Bagaimana sih caranya? Tentunya ini sangat mudah sekali, ikuti saja langkah-langkah dalam pengerjaannya. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan menjumlahkan terlebih dahulu kolom bagian frekuensi, di mana simbol untuk jumlah frekuensi ini dalam mencari nilai rata-rata adalah sigma Fi. Dan sekarang kita jumlahkan angka yang paling atas sampai pada angka yang paling bawah, yaitu 3 ditambah 8 ditambah 14 ditambah 7 ditambah 5 dan ditambah 3. Setelah kita jumlahkan dan kita memperoleh hasilnya di sini yaitu 40. Selanjutnya kita tambahkan lagi 2 kolom, di mana kolom pertama itu berisi nilai Xi dan kolom kedua itu berisi nilai Fi dikali Xi. Cara mendapatkan nilai Xi yaitu dengan memperhatikan nilai pada kolom pertama. Untuk baris pertama yaitu 1 ditambah 5 lalu dibagi 2. 1 ditambah 5 itu 6 dan dibagi 2 itu menjadi 3. Untuk baris kedua itu ada 6 ditambah 10 hasilnya 16 lalu kita bagikan 2 menjadi 8 dan lakukan langkah tersebut hingga mencapai baris terakhir. Selanjutnya kita isi kolom bagian Fi dikali Xi dengan mengkalikan nilai yang ada pada Fi dan nilai yang ada pada Xi. 3 dikali 3 itu hasilnya 9, lalu 8 dikali 8 itu hasilnya 64, dan seterusnya. Setelah semuanya terisi, kita jumlahkan nilai pada kolom Fi dikali Xi. 9 ditambah 64 ditambah 182 ditambah 126 ditambah 115 dan ditambah 64 itu hasilnya 580. Maka simbol untuk jumlah Fi dikali Xi itu adalah sigma Fi dikali Xi. Dan jumlah nilai pada frekuensi itu tadi adalah 40. Setelah semua tabel terisi, langsung saja kita masukkan rumus dari mean ataupun rata-rata. X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Setelah itu kita masukkan masing-masing nilainya. 580 kita bagi menjadi 40, maka hasilnya 14,5. Selanjutnya, kita menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan rataan sementara. Sebelum itu, kita harus mencari terlebih dahulu nilai dari DI. Pada kolom ketiga, pilihlah rataan sementara XS bar, yaitu dengan nilai Xi pada frekuensi terbesar, sehingga dapat diperoleh XS barnya yaitu adalah 13. Karena frekuensi tertinggi ataupun terbesar dari masing-masing barisnya itu adalah 14, maka Xi-nya adalah 13. Untuk mencari nilai DI, kita perlu mensubstitusikan nilai pada Xi dikurang XS bar, di mana pada baris pertama itu ada 3 dikurang 13, maka DI-nya adalah minus 10. Selanjutnya pada baris kedua itu ada 8 dikurang 13 itu hasilnya adalah min 5. Sampai seterusnya hingga baris terakhir, lakukan langkah seperti pada baris pertama dan kedua. Setelah semuanya terisi, maka kita jumlahkan, hasilnya adalah 15. Hal selanjutnya yang perlu kita lakukan itu dengan mengisi kolom pada Fi dikali DI, di mana pada baris pertama Fi-nya itu adalah 3 dan DI yang telah kita dapatkan sebelumnya itu tadi pada baris pertama ada min 10.
Jadi kita kalikan, 3 dikali min 10 itu hasilnya adalah min 30. Selanjutnya pada baris kedua itu ada 8 dikali min 5, maka hasilnya adalah min 40. Pada baris ketiga itu ada 14 dikali 0, maka hasilnya adalah 0. Lakukan hingga baris terakhir dan diperoleh hasilnya yaitu 60. 60 itu kita dapatkan dari nilai FI dikali DI, itu kita jumlahkan dan kita dapatkan, maka hasilnya adalah 60. Selanjutnya, setelah semua nilai kita dapatkan, maka masukkan ke dalam rumus pada rataan sementara, yaitu rumusnya adalah X bar sama dengan XS bar ditambah sigma FI dikali DI per sigma FI. Setelah itu kita masukkan nilainya. XS barnya itu tadi ada 13, maka kita masukkan 13 ditambah sigma FI dikali DI, itu kita jumlahkan. Tadi dapat hasilnya 60, maka kita tulis 60 per sigma FI-nya adalah 40. Lalu 60 itu kita bagi menjadi 40, hasilnya adalah 1,5. Jadi 13 ditambah 1,5, maka hasilnya 14,5. Dan hasilnya sama seperti pada cara dengan menggunakan rumus umum. Selanjutnya, kita mencoba cara menentukan mean dengan menggunakan cara pengkodean, di mana XS barnya yang telah kita dapatkan menggunakan cara rataan sementara tadi itu adalah 13. Maka di sini sama saja karena kita menggunakan soal yang sama. Jadi XS barnya itu adalah 13. Pada kolom 4 itu kita isi dengan menggunakan kode 0 pada kelas XS bar, di mana bilangan negatif yang berurutan seperti min 1, min 2, min 3 itu pada baris sebelumnya, dan bilangan positif berurutan seperti 1, 2, dan 3 pada baris setelahnya. Jadi 0 itu kita letakkan sesuai pada baris XS barnya. XS barnya yang kita temukan tadi kan 13, maka 0 itu kita sejajarkan dengan XS barnya yaitu 13. Jadi di atas 0 itu ada min 1, min 2, dan di bawah 0 itu ada 1, 2, dan 3. Setelah itu kita tambahkan kolom terakhir yaitu FI dikali UI, di mana FI-nya itu adalah 3 dan UI-nya itu adalah min 2. Jadi kita kalikan 3 dikali min 2 itu hasilnya adalah min 6. Selanjutnya baris kedua itu FI-nya ada 8 dikali UI-nya itu min 1. Jadi 8 dikali min 1 hasilnya adalah min 8. Lakukan sampai pada baris terakhir dan kita jumlahkan nilai pada FI dikali UI-nya. Itu kita jumlahkan dan kita dapat hasilnya yaitu 12. Baik, setelah itu kita masukkan rumusnya, di mana rumusnya itu adalah X bar sama dengan XS bar ditambah P dikali sigma FI dikali UI per sigma FI. Oke, jadi P itu adalah panjang kelas, di mana nilai kita itu tadi kan 1 sampai 5. Jadi panjang dari 1 sampai 5 itu adalah 5. Jadi P itu adalah panjang kelas. Jadi kalau misalkan kita mau buat soal nilainya itu 1 sampai 5, berarti jarak atau panjangnya itu adalah 5. Nah, habis 5 itu kan 6. Jadi 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jaraknya maka ada 5. Kemudian kita substitusikan dan masukkan nilainya. XS barnya itu adalah 13 dan panjang kelasnya itu adalah 5 dikali sigma FI dikali UI. Itu tadi kita dapatkan adalah 12 per
sigma Fi-nya adalah 40. 12 kita bagi menjadi 40, itu hasilnya adalah 1,5. Maka 13 ditambah 1,5 itu hasilnya 14,5. Oke, baik, itu tadi beberapa cara untuk memperoleh nilai rata-rata ataupun mean dengan menggunakan berbagai cara. Jadi kesimpulannya, walaupun kita menggunakan cara yang berbeda dalam pengerjaan, tetapi kita mendapatkan hasil yang sama. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan yang kedua, yaitu mengenai median atau nilai tengah. Baik, sebelumnya di sini kita harus menjumlahkan terlebih dahulu nilai yang ada pada frekuensi atau Fi. Setelah dijumlahkan, maka kita mendapatkan hasilnya itu adalah 40. Sehingga N sama dengan 40. Untuk mencari frekuensi kumulatif, yang pertama, yaitu baris pertama angka ketiga kita salin ke sebelah kanan. Kemudian, untuk mengisi baris kedua, frekuensi kumulatif 3 kita tambahkan dengan 8, maka hasilnya adalah 11. Dan seterusnya, begitulah cara untuk menentukan nilai FK. Selanjutnya, untuk mencari letak kelas median, itu kita menggunakan rumus N/2, di mana N itu adalah jumlah frekuensi. Kita sudah menemukan tadi bahwa N-nya itu adalah 40. Lalu kita bagi dengan 2, maka hasilnya adalah 20. Perhatikan kelas yang memuat data ke-20 pada kolom frekuensi kumulatif. Untuk kelas pertama, itu berisi data ke-1 sampai 3. Selanjutnya, pada kelas kedua atau baris kedua, itu berisi data ke-4 sampai 11. Selanjutnya, pada kelas ketiga atau baris ketiga, itu berisi data ke-12 sampai dengan 25. Dan ternyata 20 itu termasuk di dalamnya. Maka, artinya nilai median itu terletak pada baris ketiga. Nah, TB itu diperoleh dari angka yang paling depan, yaitu 11. Selanjutnya, untuk memperoleh TB ini, 11 tadi, itu kita kurangkan dengan 0,5. Sebelumnya, TB itu adalah tepi bawah. Jadi, 11 dikurang 0,5, itu hasilnya adalah 10,5. Kenapa dikurang dengan 0,5? Karena itu sudah menjadi rumusnya. Selanjutnya itu ada FK. FK itu merupakan frekuensi sebelum kelas median, di mana FK kelas median tadi itu kan ada 25, maka sebelum 25 itu ada angka 11. Kemudian FM itu adalah frekuensi kelas median, dan F di sini itu adalah 14. Untuk nilai P atau panjang kelas itu sama seperti yang sebelumnya. Panjang kelasnya itu adalah 5. Selanjutnya kita substitusikan nilai. TB-nya itu adalah 10,5 ditambah 20 dikurang 11, di mana 20 itu dari 40 dibagi 2 dan 11 itu dari frekuensi kumulatifnya. Lalu dibagi dengan 14 dan dikali 5. 5 itu dari panjang kelas. Kemudian 10,5 ditambah 20 dikurang 11 itu hasilnya 45, lalu kita bagi menjadi 14, maka hasilnya 3,2. Dan 10,5 ditambah 3,2 itu hasilnya adalah 13,7. Baik, selanjutnya masuk pembahasan ketiga, yaitu tentang modus. Langkah pertama, kita cari tahu dulu di mana letak nilai modusnya. Caranya yaitu dengan memperhatikan bagian kolom frekuensi. Angka yang paling besar di sini itu adalah 14. Itu artinya
nilai modusnya terletak pada kelas ketiga atau baris ketiga. Setelah itu, baru kita bisa menentukan nilai modusnya berapa. Di mana rumus yang digunakan yaitu MO sama dengan TB ditambah dalam kurung D1 per D1 ditambah D2 dikali P. TB-nya itu tadi 10,5. Ingat, 10,5 itu karena 11 dikurang 0,5. Sama seperti pembahasan sebelumnya karena di sini saya menggunakan soal yang sama. D1 itu diperoleh dari frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sebelumnya. Berarti 14 dikurang 8, maka hasilnya adalah 6. Sedangkan D2 itu diperoleh dari frekuensi kelas modus setelahnya, berarti itu adalah 7. Maka 14 dikurang 7 hasilnya adalah 7. Dan P-nya itu masih sama, yaitu 5. 10,5 ditambah 6 dikali 5 itu adalah 30, kemudian 6 ditambah 7 itu adalah 13. 30 dibagi 13 itu sama dengan 2,3. Jadi 10,5 ditambah 2,3 itu hasilnya adalah 12,8. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kuartil, di mana dari data tersebut kita akan menentukan nilai kuartilnya, yaitu dengan beberapa langkah. Perhatikan masing-masing langkahnya. Pada langkah yang pertama itu sama dengan sebelumnya, yaitu dengan menjumlahkan frekuensi, maka didapatkan hasilnya adalah 40. Selanjutnya, untuk mengisi nilai FK atau frekuensi kumulatif, itu digunakan dengan cara yang sama dengan sebelumnya. Kemudian, untuk mencari Q3, itu menggunakan rumus 3/4 dikali N, di mana 3 itu karena yang ditanya adalah kuartil ketiga, dan apabila yang ditanya itu adalah kuartil 1, maka rumusnya adalah 1/4 dikali N. 3/4 dikali 40. 40 ini karena N-nya tadi itu kan 40. Selanjutnya 3 dikali 40 dibagi 4, maka diperoleh hasilnya adalah 30. Kemudian perhatikan kolom frekuensi yang memuat data ke-30. Caranya sama seperti dengan yang sebelumnya. Untuk kelas pertama dimulai dari data ke-1 sampai ke-3. Lalu kelas kedua dimulai dari data 4 sampai 11. Kelas ketiga dari data 12 sampai dengan 25. Kemudian kelas keempat atau baris keempat itu dari data 26 sampai ke 32. Artinya di kelas tersebut 30 termasuk di dalamnya. Selanjutnya baru kita bisa menentukan Q3, di mana TB ditambah 3/4 dikurang FK Q3 per FQ dikali P. TB itu diperoleh dari tepi bawah kelas, yaitu tepi bawah kelas kita adalah 16, maka dikurang 0,5 hasilnya adalah 15,5. Kemudian ditambah 3/4. 3/4 itu tadi kita telah menemukan hasilnya adalah 30, karena 3 dikali 40 dibagi 4 itu hasilnya adalah 30. Dikurang FK Q3 itu dari frekuensi sebelum Q3, berarti adalah 25. Jadi FK Q3-nya adalah 25 per FQ itu dari frekuensi kelas kuartil, di mana frekuensi kelas kuartil kita itu adalah 7. Dikali P, P-nya adalah 5. Kemudian 30 dikurang 25 itu adalah 5. Lalu 5 kita kalikan dengan 5, maka hasilnya adalah 25/7. 25 dibagi 7 itu hasilnya adalah 3,6.
Maka 15,5 ditambah 3,6 itu hasilnya adalah 19,1. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu mengenai desil, di mana FI-nya sama seperti dengan yang sebelumnya, yaitu 40. Dan cara menentukan frekuensi kumulatif itu juga sama seperti dengan yang sebelumnya, yaitu frekuensi 3 kita salin ke sebelah kanan. Dan untuk mengisi baris kedua dengan menambahkan 3 dengan 8. Jadi 3 ditambah 8 maka hasilnya adalah 11. Lalu 11 ditambah 14 hasilnya 25. Begitu juga dengan seterusnya. Selanjutnya di sini kita akan mencari desil ke-9 dengan menggunakan rumus 9/10 dikali N. Ingat, jika yang ditanya desil 5, maka rumusnya adalah 5/10. Pembilang di sini sesuai dengan permintaan pada soalnya. Jadi 9/10 dikali 40 karena N-nya itu tadi adalah 40. 9 dikali 40 dibagi 10 itu hasilnya adalah 36. Selanjutnya kita akan mencari data pada desil ke-9, di mana setelah kita ketahui bahwa data 36 itu termasuk pada baris ke-5 atau kelas ke-5, karena di situ memuat angka 33 sampai dengan 37. Di mana rumusnya itu adalah D9 sama dengan TB ditambah 9/10 dikali N dikurang FK D9 per FD dikali P. TB-nya itu adalah tepi bawah, di mana tepi bawahnya yaitu 21 dikurang dengan 0,5. Kemudian hasilnya adalah 20,5 ditambah 9 dikali 40 dibagi 10 itu hasilnya adalah 36. Kemudian dikurang FK D9-nya itu didapat dari frekuensi sebelum frekuensi kumulatif desil ke-9, yaitu 32. Jadi 36 dikurang 32 per frekuensi desilnya itu adalah 5 dilihat dari FD-nya. Untuk P itu sama, yaitu 5. Jadi 36 dikurang 32 itu adalah 4. Lalu 4 kita kalikan dengan 5, maka hasilnya adalah 20. Jadi 20,5 ditambah 20/5. Nah, 20/5 itu adalah 4. Jadi 20,5 ditambah 4 hasilnya adalah 24,5.